ini, kesempatan malam hari ini akan ngobrol sedikit ya sama Wisnu Wirandi, penggiat budaya yang udah pensiun yang dulunya seperti kita tahu mantan anak band ya. Oke, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait seputar sepak terjang sebelum dia sampai sekarang. Kita akan tanyakan langsung sama orangnya. Simak wawancara saya bersama Wisnu Wirandi. Oke, siap. Oke. Kita acaranya ngobras santai. Jadi nggak ada acara formal lah. Jadi kita sambil ngopi-ngopi sambil merokok lah. Oke, pertanyaan pertama. Orang-orang sebelum mengenal Wisnu sekarang sebagai grup musik Tonggen, tahu tidak kalau Wisnu itu dulunya punya band namanya Natural. Ya, cikal bakal dari band Natural itu sendiri sebelum terbentuk, setahu saya Wisnu bermain bass di TV Band. Bisa dijelaskan? Ya, nah itu ceritanya. Betul. Jadi tahun 2000 saya SMP itu ya. kelas 2 ya. Betul. Saya SMP kelas 2 kurang lebih tahun 2002 2003 sih. Enggak 2003 tuh SMP kelas 1, 2004 2005 itu 2004 2005 saya sama teman-teman Tejar almarhum, drummer saya almarhum tuh si Iqbal Datuk. Dia emang terjalin sebuah kasus dan dia menikah lalu di usia muda ya. Betul. Saat itu bisa dikatakan realita anak saat itulah realita saat itu. Jadi dia tabrakan dan meninggal. Dan sangat disayangkan karena dia juga potensinya luar biasa dan saya juga ingat dia juga adalah salah satu drummer terbaik di masa itu ya. Iya, saat itu. Bahkan saya juga salah satu guru drum saya, beliau begitunya. Ya. Nah, Iqbal, Teja, terus Cabek, itu gitarisnya, lalu saya sendiri sebagai basis saat itu. Dan pertama kali di Cikotok, Kecamatan Cibeber, itu ada band, ya, betul. Ada festival band, bahkan se-Banten Selatan saat itu sampai anak-anak Malingping sampai sini itu mengirimkan band ya. Iya, karena di Bayang Malingping saat itu belum ada. Betul. Tahun 2003-2004 itu. Nah, sebetulnya band SMP saat itu sih. Jadi kita bergabung. Awalnya acara-acara perpisahan SMP atas inisiatif kita bahwa ini perlu gitu untuk mengembangkan potensi seni di Campur Cibeber gitu. Akhirnya kita tentu, dan kebetulan orang tua kita pun bergerak bidang seni saat itu di KBN ya. Dan apresiasi juga ya. Ya begitu. Karena memang belum ada musik juga. Belum ada. Boleh saya katakan kalian penggagas musik di untuk band itu di zaman yang itu. Alhamdulillah sekolah pun saat itu mendukung loh. Betul. Gitunya. Saat itu saya masih ingat, saya kepala sekolah Pak almarhum Pak Sumo. Ya. Saat itu kepala sekolahnya. Saya ketika mengikuti lomba di Malingping itu sampai diberikan ongkos jalan, pendaftaran sampai latihan pun dikasih, dan dikasih surat jalan dari sekolah kan udah seperti itu. Saat itu vokalisnya cewek, si Lena. Ya. Itu kita bawain lagu-lagu garasi satu di festival, dan bintang tamu saat itu Sakit Bandnya dari Serang ya, Sakit Band itu Sakit Tosik gitu. Lalu seiring berjalannya waktu gitu kan, karena saya saat itu kelas 2, Tezar dan kawan-kawan kelas 3, kita
beda haluan karena mereka udah gitu, kejar sekolah di Sukabumi SMA-nya gitu kan. Sementara saya masih SMP kelas 3, kebentuk lagi ya sama teman-teman natural, kebetulan teman-teman sekelas kan, beda kelas A B doang, saya di B, ada Galuh dan Chandra di kelas A gitu. Nah itu saya bentuk band gitu. Ada yang sekarang jadi polisi, salah satu pemain gitarnya si Julija Ya. gitu. Jadi polisi ya nama itu. Dan hebat sih. Memang semuanya udah pada Ya punya kehidupan masing-masing sekarang. Jadi polisi padahal itu. Dan dia SMA-nya pindah ke Sukabumi. Tapi kita yang menetap itu saya, Galuh, Chandra, Adem saat itu hanya 4 orang. Dan itu yang akan menjadi cikal bakal Natural gitu. Sebelum perpecahan dari DB. Iya. Dan saya lihat pun kondisi di DB Band itu pecahnya secara baik-baik. Secara baik-baik karena memang personilnya udah keluar sekolah kan, zaman-zaman SMP. Ya, betul. Jarang kan SMP ada band, tapi Ya. saat itu kita udah alhamdulillah bisa lah. Nah, berlanjut saat itu formasinya masih belum tetap dan namanya pun belum natural sebetulnya. Betul, ya. Magma, aing resep. Karena memang realita di band Oh, itu masih bingung masih menentukan bingung. nama dan perombakan formasi juga masih Masih gitu kan. Ya, betul. Pernah bahkan beberapa sertifikat band ketika kita ikut festivalan namanya pernah Magma, naon-nya ada saya resep karena alam-alam jadilah terbentuknya natural gitu. Dan kebetulan ketika di SMA kita anak-anak cinta alam semua. Si Adem, si Chandra, si Galuh yang enggak sih. Ya. Dan masuk saat itu 2006 di SMA kelas 1 muncul formasi baru. Ada salah satu orang vokalis yang dari dia orang Tegalumpu, kebetulan dia sekolah di satu sekolah gitu kan, kita rekrut karena saat itu zamannya lagu-lagu yang Kobe yang vokalisnya berdua kan, Yang kebetulan di era rock juga. era rock. Terus emang kalian hits di rock dan kalian bawain hits dari rock, dari Kobe, dan itu butuh untuk screennya mungkin Bang Adem ya di saat kalau Bobby lebih lembut suaranya. Jadi saat itu ya memang formasi kita sudah tetap, sudah natural, hanya menambah satu vokalis Tambahan vokal. gitu sampai alhamdulillah kita sempat menjuarai beberapa kejuaraan dan jadi home band di sekolah dan sebagainya gitu. Kita bahkan kita recording beberapa lagu, dan lagu terakhir yang kita ciptakan itu sebelum kita bubar, bukan bubar dalam konotasi ini ya, bubar kita keluar sekolah gitu kan, kita keluar sekolah SMA, kita bikin lagu kenangan gitu yang judulnya Kisah Kita gitu. Nanti kita tayangkan lah, tapi saya pernah upload sih di beberapa channel kayak gitu. Juga pernah lihat video-videonya. Ya itu bodor bisa lah. Saat itu kita recording di Kusuma Art Studio di Bang Obi di Baya. Karena kita belum ini ya, hanya belajar software gitu, software recording gitu kan. Selanjutnya kita nyoba lagi tuh recording kecil-kecilan pakai Cubase, Nuendo saat itu ya, aplikasi bahkan drumnya kan pakai Fruity Loop gitu. Kita belajar sendiri. Dan yang menarik di sini yang saya amati kan betul tidak semua yang ada di Cipetop ini untuk anak band itu belajarnya otodidak. Karena pada saat itu belum ada kursusan, dan adapun ada kursusan itu biayanya sangat mahal. Masih langka internet. Itu ya. Zaman itu masih langka internet. Internet saat itu sudah ada, hanya dibayar. Ya, tempatnya jauh. Iya, warnet dan sangat terbatas sekali gitu. Sosial media dan sebagainya tidak ada. Bahkan kamera pun sangat susah saat itu gitunya. Belum era digital seperti sekarang yang bisa diakses kapanpun itu sekarang. Bahkan yang saya ingat ketika natural itu ada acara di sekolah ya, acara band. Ya. Itu yang XL atau apa kalau XL betul. Karena kan saat itu provider yang ada di kita baru XL pertama gitu kan. Karena untuk pertama kali juga di Cipetop baru ada XL yang naik yang
Dan HP saya pun masih cinit-nit ya. Kebetulan semua pada jam itu ya, masih pakai itu. Adapun yang udah pakai Nokia dengan kamera yang sekarang itu blur ya. Tapi itu udah ngetop banget. Asli dulu ya. Keren pisan lah. Pokoknya mah geus boga HP anu bisa nyetel MP3 keren eta teh. Zaman harisan namanya. Asli. Anu apena cilik-cilik gitu, yang Nokia 6600 gitu seperti itu dengan kamera yang mendukung pada zaman itu udah hebat. Udah hebat saat itu mah, luar biasa. Bisa rekam gitu. Bisa foto-foto ge di post di ka ayeuna gitu nya. Jadi tempat-tempat ngeblur gitu, tapi ya ada kenangan lah gitu. Nah, zaman eta gitu. Memang zaman eta. Tapi sok sanajan rada ngeblur tapi ya aya momen gitu ya saat kita dilihat sama zaman-zaman sekarang gitu. Itulah natural gitu. Oke, kita lanjut. 2004 adalah awal karir Wisnu sebagai anak band di DB, dan untuk pertama kalinya para The Band di Cipotok. Ajang penjaringan bakat musik di Cipotok berbarengan dengan launching album Peter Pan Bintang di Surga. Nah, benar eta. Para The Band Cipotok kala itu menggunakan lagu Peter Pan dengan judul Ada Apa Denganmu sebagai lagu wajib utama. Nah, anu kita nih. Dan satu lagu bebas. Bisa. Ceritakan. Saat itu saya pegang bass. Betul. Di festivalan ini. Jadi kita menggagas ya, balik di tadi kita menggagas ketika saat itu KPHBN kebetulan orang tua kita di PHBN, kita mengusulkan cik atuh rada ayakeun festival band gitu nya, dikabulkan ke PHBN dan kebetulan memang saat itu nya belum ada ya, dan itu pun pakai alat dangdut loh, dangdut full nya, jadi itu pun masih booming. Punya Kang Ujang ya. Kang Ujang ada studio Teta di situ. Agesta ya nama grup musiknya, tapi itu laku keras. Laku keras saat itu. Bahkan dari Bayah pun. Bayah Malingping pun bisa latihan untuk latihan. Jadi di zaman masih 25.000 ya. 25.000 satu jam itu itunya. Jadi memang satu saya pegang bass. Lagu wajibnya itu Ada Apa Denganmu. Barengan sama ada pameran juga ya. Pameran ramai saat itu. Dan Stadion Cipotok pun belum kayak sekarang. Belum. Jadul, ya. Masih jadul, masih ada pohon ini. Cirinya tuh ada pohon masih zaman Antam kan. Antam. Terus pameran kene masih ada. Dan yang paling saya ingat itu di handapun tangkal gede intinya di kikirin lapang teh aya jualan kaset. Ya. Dengan kaset bokep aya si aslina. barang langka jualan setik, jualan kaset. Saya teh ketika rek ngulik lagu pasti ngulik kaset tadinya. Kaset sama buku kunci-kunci. Kunci-kunci kita gitu kan. Belian gitu. Otodidak bisa gitu nya. Otodidik aing teh ngomong. Nah gitu. Saat itu lagu pilihanna kita bawain lagu ini apa namanya? 6 Muse. Linkin Park Muse gitu. 6 teh punya Linkin Park ya. Betul. Apa namanya, si Tejar sebagai yang pintar bahasa Inggris yang di bahasa Inggrisnya didandanin semirip mungkin lah. Oh, si bukan rancung kita si gahayang mirip Krister Bennington teh nih. Kristen. Saya tanya lagi dulu kebutuhan passion naturalnya benar-benar bagus ya. Ya. Sebelum tata panggung itu benar-benar dong artis. Oh iya, kudu kasalon heula mah wajib gitu kan aslinya. Untuk kan mun saya ningali zaman ayeuna gitu ya, anak-anak band sekarang ketika manggung teh anjir make sendal capit gitu ya, kostumnya gitu tidak diperhatikan. Kostum tidak diperhatikan. Tapi zaman baheula mah ketika saya kita ngiblat karena lihat CD video klip gitu kan, CD konser ketika Linkin Park konser, Muse konser, kostum penting gitu. Bahkan ciri khasnya teh kemeja hidung pakai dasi, tapi celana ponok sentom. Zaman baheula jangan baheula pisan. Luar biasa lah. Dan saya ingatkan ya si Cabek, si Tejar, barudak lah ya anak-anak band saat itu ketika di DB dan di Natura ngajakeun ke salon hayang dirancung-rancung pakai hairspray deh
gitu. Memang tampilan itu sama juga untuk perform. Bahkan si Cemek harita minjem sepatu Ceko nu jangkung, Ya. kami ketinggalan siga pemain Jiro aja. Saat itunya luar biasa pisan gitu lah tampilan saat itu di band saat itu, keren lah gitu. Terus satu lagi pokoknya mah band DP Natural teh terkenal ya, berlapisan. Ya. Kamu di zaman Armesa masih inget tuh pas zaman Atensi. Atensi. SMS, Ya. kita teh beli 1.500 Atensi, terus kita teh nulis dinya salam ke saha anak-anak di band. Bahkan saya diundang wawancara di radio Almesta dulu kan. Jadi sebuah kebanggaan saat itunya karena memang media hiburan teh selain TV radio gitu, karena ini radionya booming lah saat itu booming gitu, jadi rame lah. zaman Atensi. Kita diundang ke radio teh sebuah kebanggaan saat itu, kita diwawancara di radio teh sana jeung teh katingali beungeut tapi suarana kadenge gitu. Suara. Tapi nya saat itu berasa jadi artis gitu kan. Iya. Gitu. Itu masa-masa kejayaan lah kita bicara era kita dulu lah, dibesarkan di zaman rock, sejarah musik di Cikotong gitunya. Dan kenapa kita bahas ini? Karena saya yakin untuk teman-teman seangkatan Wisnu yang seangkatan saya mungkin merindukan suasana Cikotok zaman dulu. Cikotok zaman eta gitu ya, ada ayeuna mah geus tuh pisan lah. Sudah kurang berbeda erana aja ayeuna. Dan perlu kalian tahu juga ya orang-orang inilah gitu yang dulu membuka dan menggagas para band yang ada di Cikotok. Ya. Untuk ada band pertama kali di Cikotok teh ya orang-orang inilah gitu. Dan saya teh ya adik kelasnya gitunya, saya masih di sekolah dasar lah, dan abang saya ini udah duduk di SMP, udah keren lah. Inspirasi saya juga untuk bermain musik. Nah saya encan bisa hari itu masih sabatas resep gitunya karena musik, oh itu hebat sih baru main musik, kira hal gitu. Cuman anak-anak itu, tapi lambat tahun SMP belajar hingga akhirnya bisa memutuskan untuk bikin band. Pernah saya juga bikin band gitu aja tuh iya gitunya, bikin pernah ikuti parade yang ikuti sama seperti era kalian gitu. Akhirnya menjadi haus akan ibaratnya menyalurkan musik gitu sama, tapi era kita udah berhenti. Daina bagian kalian gitu loh, diibaratkan ya zamannya kalian ya, silahkan. Beda zaman udah beda zaman gitu, kami udah beda lah gitu, udah beda. Tapi lain tayang sih main musik deh-nya lain tayang karena mah geus loba ya gitu aturan lah gitu, orang bisa jamming bareng deh geus loba ngabutuh ini namanya. Nah. Tapi saya ingat zaman lagi nih saya SD sama ke SMP Pak Owai saat itu Pak Owai lah inspirasi saya pisan hari gitunya SD teh. Saya mau gitar ke SD gitu, terus bisa main gitar ke SD. Saya ingatkan lagu ini Pak Owai gitar. Ada anak bertanya pada bapaknya entah eta sete bisa teh kunci eta we gitu baheula teh. Tapi ketika berkembang SMP terus kadang pun lagu yang ngulik sorangan gitunya karena ya resep teh gitu berawal dari hobi. Tapi justru pelajaran yang saya petik dari fenomena etanya, ternyata hobi itu ketika kita tekuni dengan baik, hobi yang kita tekuni dengan baik itu akan menjadi profesi dan menjadi ikon kita gitu sampai akhirnya Batur mengenal saya sebagai guru seni ongkoh gitunya dan latar belakang masih gak gitu ternyata gitu kan. Jadi ditekuni dengan baiknya gitu. Berawal dari eta gitu. Terus ada lagi punya usut teman-teman yang jadi anggota band eta teh baru teh itu bisa naon aja tadi eta teh diajarkeun ku ya sempat seperti itu lah, sempat seperti itu sanajan karena kan kita pada profesional barengan ya
sering ngajarkan lah melona kumaha gitu kan, saling mengajarkan gitu. Dan di natural kan pada akhirnya saya posisinya sebagai drummernya Ya. tina mimitina Atau posisi terakhir ya. posisi terakhir gitu pemimpinan saya. Rombak. Karena si Galuh kan kursus gitar ketika SMA-nya dan skillnya semakin bertingkat gitu. Si Chandra juga belajar terus ikut kursus sama si Galuh gitu kan. Terus tapi saya mah datang ke Ustaz naon diajar drum biasa we nakolan kaleng rombeng gitu nakolan tapi ya karena keinginan untuk bisa jadi bisa Keinginan yang besar. itu bisa gitu ketika kita fastabiqul khairat lah berlomba-lomba dengan kebaikan kayak lamun manjada wajada orang pandang tuh menangkalinya lamun orang apa yang insya Allah bisa gitu lah untuk nama kalinya gitu. Tapi iya lah nyombongkan dirinya Iya. dari tanya mana kita nggak bukan ada unsur untuk menyombongkan diri atau apa. Kita cuma kilas balik flashbacknya ke zaman era kita gitu. Ya, gitu. Nah, itu mah ada teh teuing gitu nya menilai narik kumahanya menilai itu perspektif silahkan ya beda. Mau tanggapi apa silahkan. Jelas kita berbicara fakta saat itu gitunya ya. Ini mah untuk yang belum tahu, terus yang kan meureun kalian ge pasti mikir anu ayeuna gitunya, khususnya yang adik-adik yang sekarang ya anu baheula muka band teh saha gitu dah. Terus mau ibarat ngejelek kayak band gitu kan, juga semuanya ada awalnya gitu kan. Mulai diciptakan ayana mobil, ayana kan pasti ditelusuri. Eta teh di mana gitu kan. Intina moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Oke, lanjut ke Moal aya maneh lamun eueuh inung jeung bapa maneh gitu tah. lanjut ke pertanyaan ketiga. Hingga akhirnya di Band bisa dikatakan pecah dan personalnya membentuk band baru masing-masing. Tak kumaha, tadi kan udah dijelaskan, mungkin ada jadi, tambahan lah gitu ya. Ya betul. Jadi ketika di Bima kan zaman SMA-nya, ya. Zaman SMP, kejar SMA ke Sukabumi, ke sekolah SMA-nya, dia punya band baru di SMA-nya gitu. Saya ke di sini dengan natural gitu, dengan dikatakan pokoknya di Bima saat SMP pintu pembuka ke natural. Itu aja mungkin ya. Iya. Oke, kita lanjut. Hingga akhir Wisnu dan kawan-kawan bentuk natural hingga sekarang. Sempat merekam mini album dengan hit single Kisah Kita. Tuh. Benar pisan. Jadi Kisah Kita itu lagu awal sih sebetulnya, lagu awal kita bikin diajar formatnya mini album kan ya. Tadinya single karena sebetulnya niatan kieu sih. Jadi karena kita perpisahan nih 2009 itu kita lulus SMA gitunya, kita ingin punya sesuatu untuk dikenang gitunya. Jadi bikin sebuah lagu untuk dikenang, untuk dikonsumsi sendiri supaya zaman ayeuna gitu kita dengar teh padahal saya pernah berkarya kieu gitu kan. Bikinlah lagu itu. Ternyata ketika sudah bikin 2009 single itu kita bikin lagi kan. Saya kuliah ke Bandung, si Galuh ke Bandung, terus si Chandra di Serang, si Adem di Semarang, si Bobby di Tangerang. Kan bisa tak mencari yang bergabung hanya saya dan si Galuh, tapi sering kita tempat kumpul pasti di Bandung gitu kan. Dan kebetulan si Galuh di IT berkuliah, nah jadi lebih memperdalam masalah teknologi. Akhirnya kita bikin lagu lagi gitu. Tapi sering jamming oke gitu karena iseng. Nah, lihat file di file dokumen Bang Wisnu, pernah lihat tulis-tulisnya juga. Mereka juga selalu merekam kebersamaan mereka. Ya. Entah kita kumpul lebaran mungkin di kediaman Bang Wisnu ya di Pasir Laban di selalu kita ngumpul momen-momen penting pasti kita ngumpul. Jadi memang nu tadina baturan jadi siga dulur gitu nya, seperti keluarga. Jadi keluarga. Jadi memang kita
menjalin sebuah band itu pada akhirnya menjadikan kita keluarga. Jadi tidak lebih dari sekedar band gitu. Dari asa-asa gitu. Terboga duit, mani menta, itu terboga udut, mani menta gitu. Duduluran tidak naon we gitu. Tidak naon we, nggak bentuk duduluran udah TSE gitunya. Akhirnya tadi teh manjangkeun umur kan tungtung nama ketika menjalin silaturahmi yang baik. Dan itu sampai sekarang berlanjut gitu, ketika kita sudah berkeluarga, saya geus kawin karena kamar kawinnya. Terus yang pertama kawin tuh si Adem, vokalis utama. Vokalis utama dia di Semarang, nikah duluan, terus disusul kemarin si Chandra, si Galuh dulu, si Galuh juga sudah berkeluarga dan alhamdulillah punya anak. Terus disusul si Chandra, dan saya ayeuna kamar di satu deui si Bobi Acan. Saya tahu teh jelas euy. Bang Bobi kudu geran. Bau gerak kawin mana bau. Si keburu Apa perlu orang mengan luar? Apa sih Bang Bobi? kayak gitu lah. Nah, ada kerinduan nggak untuk tampil atau sekedar jamming bareng di band atau natural di tengah kalian sekarang yang sudah mempunyai kesibukan masing-masing? Jelas Rindu gitu, pasti rindu pisan. Jadi naonnya yang balik di KR eta kemarin saya ke Serang ulin dan nginep di rumah si Chandra, nuhun pisan lur geus nampung kemarin. Saya keperluan ke Serang. fungsina Salah fungsina benar. fungsina. Jadi itu kudu nyewa hotel kan ya, ka kota teh orang satu profesi, satu hobi, kebenaran saben oge gitu ya ya. itu. Jadi kalau mana ya wae dulu gitu. Nah itu, dan berlanjut sampai sekarang gitu, ketika kita ada hal-hal apapun gitu, dan kerinduan itu terus muncul gitu. Hayang hiji waktu, dan kita kemarin dalam grup teh sempat ngobrol jeung barudak natural teh. Ayo ngumpul di mana ya tempatnya? Ayo di Serang cenah. Orang di Bandung bae, di Bandung cenah, supaya titik kumpulna ngeunaheun cenah. Ya kita sangat merindukan itu gitu ya. Cuman kan ngatur jadwal terus ngatur keuangan, tapi kan enak Mudah gitu. Cara bareto. Masih ada yang di Semarang kan jauh gitu pisan. kan, sehingga pasti momen-momen tertentu kita pasti ngumpul, minimal lebaran mah lamun baralik kalembur pasti ngumpul gitu. Ya itu fungsinya sekedar kita lamun ngumpul teh kita bukan hanya namanya flashback aja, ternyata ketika kumpul teh diskusi, sharing masalah kehidupan ayeuna gitu ya, kehidupan ayeuna, masalah flashback gitu kan. Karir Nah ya kan saya tak kaboga sih kan jadi ramenya maksudnya gitu, ngobrolin dan padahal terus ujung-ujungnya kan sharing masalah keluarga gitu. Dan alhamdulillah itu ketika hal-hal itu dibangun dengan baik, banyak pemahaman dan ilmu-ilmu yang baru ketika orang ngumpul kayak gitu. Saksana aja dengan segelas kopi jeung sebatang udut gitu ngumpul kan. Itulah luar biasa bagi saya nya. Membentuk keluarga mah tidak hanya dari hal-hal yang sangat rumit, tetapi hal-hal yang sederhana kita bisa jadikan pelajaran gitu ya. Dari kumpulan band zaman SMA tapi jadi dulur ketika ayeuna kan luar biasa gitu. Terus nu paling dirindukeun di band barudak nanti sawe gitu. Nu paling dirindukeun jelas almarhumnya, karena salah satu guru drum saya gitu almarhum si Jenat Datuk Iqbal nama saya, tapi sering Datuk karena sama si Tejar mas sekarang sering ketemunya. Tejar sering ketemu dan sering datang dan sebagainya. Cabek juga sangat dirindukan, meskipun dekat tapi ada akses nah saya di Citorek gitu. Dan si Ganang sekarang akunya main gitar gitu si Cabek luar biasa lah. Ayah vokalis si Lena dan geus berkeluarga ya saya geus Suarana getting kuat yang henteu nyanyi garasi. Rindu bisa lah pokoknya mah. Zaman dulu ketika mun sayanya bermimpi satu momen
hayang sapoe gitu ngumpul ngejam bareng gitu ngobrol naon gitu kita tapi ngumpul gitu mau diberikan momen itu sih karena sangat bahagia sekali gitu. Nah, ya Reni gede gitunya. Reni tiap angkatan bisa dihadirkan. Bisa sih gitu. Terus orang bikin konser kumaha. Mau sawa sih rindu kayak main di jeung barudak gitunya. Najan mainan teu halus gitu. Nah, pasti gitu. Hayang main cara baheula deui gitu. Bagaimana bisa membentuk Tonggeret dengan personil yang notabene juga adalah mantan anak band, katakan saingan band zaman dulunya Kalipa, Mang Patoy, Mang Imam bola, begitu mirip siga Arman Maulani, vokalis giginya, lo bukan panjang. Ganteng pisan si Amang teh anjir, enggak bogoh mentah, apa yang menyatukan kalian? Kumaha ceritanya sih bisa jadi Tonggeret gitu. Tonggeret dibentuk sebenarnya perda panjang gue ceritanya. Jadi 2013 saya lulus kuliah kan balik ke dia gitu ya di Bandung teh. Ketika pulang saya kerja di guru gitunya jadi guru Mang Imam oge geus ngajar gitu dan sebetulnya satu alma mater baheula teh Mang Imam di ISBI ngan lulus STSI baheula mah. Kan can beres diteruskan kuliahnya di dia itu di Bandung oke cuman di kampus lain gitu dan lulus juga lah gitunya SIG langsung udah ngajar Pak Somantri juga bisa ngajar gitunya di dia dan awalnya kita di PGRI sih sok nabuh gitu manggung biasa dihajar gitunya sehingga satu waktu kita dipertemukan di Dinas Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang membentuk nama Tonggeret eta sebenarnya Pak Kabid Kebudayaan Pak Wawan Sukmara, eta luar biasa pisan. Cikal bakal berarti lahir di dinas. Tapi aing nu memang berkontribusi si Mang Andi Papo orang Malingping Pagelaran itu sih alpukah nama muncul bahasa Sunda namanya apanya jadi cukang lantaran jadi sebab musabab bisa lahir Tonggeret gitu. Awalnya kita hanya individu ketemu di panggung manggung gitunya ketika ya jauh ketemu di panggungnya teman itu gitu tapi duluran di Tonggeret lebih erat lagi ketika terbentuk nama Tonggeret gitu dan dengan legalitas sebagai sanggar dan punya akta notaris disahkan oleh Kabid Budaya dibentuklah dan diberi ngaran Tonggeret ke Kabid Budaya gitu Pak Wawan Sukmara gitu hingga lahir dan kita punya satu ideologi yang sama sehingga jadi kehatean lah gitu sehingga jadi profesi dan kita terus mencoba berkarya terus gitu untuk pengembangan bahkan kita sempat beberapa lagu recording buat beberapa lagu gitu untuk identitas dan eksistensi Tonggeret gitu sehingga terbentuklah Tonggeret gitu. Kalau berbicara zaman dulu Mang Patoy nya benar budak band di Bandung di Bandung sok sarian kuliah di jurusan karawitan Mang Patoy sama jeung saya tapi ari naluri band mah ya we malah di Bandung teh band-bandan Mang Patoy gitu basic orang musik dan laku gitu band saat itu itu teh manggerana band iya gitu can doaina ya gitu terus apalagi ketika SMA kan Mang Patoy senior saya di SMA saya SMP kan yang harita band-bandan awal ketika ada band di Cikotok itu dan sempat bersaing gitu zaman harita di Mang Patoy. Ya, kenapa saya tuliskan katakan bersaing? Gitu. Ada festival band gitu. Nah, gitu. Udah misah band dulu nah. Ini bukan kilas balik ya. Tapi geuleuhna rada kaset lah eta Mang Patoy jadi naon penjahat wanita. Jadi awet teh barogoheun gitu. Jadi hebat lah. Realita anak band lah. Mantap orang kayak bogoh lamun awe mah. Ya gitu lah. Bicara soal penggiat alam, Oke, Wisnu sendiri aktif di kegiatan alam bebas berawal dari Panser
dan lanjut sebagai ketua umum di Arga Wilis ISBI Bandung, dulu STSI nya. Bisa dibilang generasi alma mater terakhir STSI sebelum berganti ISBI. Benar kan? Jadi begini leuweungan sebetulnya masih awal lah. Tapi lamun saya nanya sejarah Kak Kolot itu ini memang betul ternyata Aki itu adalah municip baheula Mantri Kahutanannya. Iya. Baheula mah ayeuna meureun tahu disebutannya petugasnya kehutanannya di kehutanan. Dan ternyata meureun nurun ke saya gitu dari bidang itu gitu. Dan ketika saya SMA yang membentuk saya suka di penggiat alam gitu, pecinta alaman tuh di Panser. Nah lulus SMA dan di Panser kan jadi ketum oke gitu ya, jadi punya tanggung jawab sehingga saat itu lebih mendalami kegiatan alam bebas gitunya. Jadi saya selain band-bandan tapi oke sebelumnya gitu. Karena kenapa tadi muncul nama natural di band gitunya, natural band ya, karena iya karena memang awalnya bukti lelungan gitu sehingga muncul bandnya karena natural gitu. Nah ketika masuk kuliah di Bandung ikut di UKM Mapala Arga Wilis, saya pecinta alam. 2010 saya masuk Arga Wilis dan sempat juga menjadi ketua umum di Arga Wilis gitunya. Sehingga melekat gitu jadi rasa kelelungan kan naik gunung, bagi cinta gitu karena naik gunung berkegiatan di alam bebas itu. Bahkan saya belajar kegiatan alam bebasnya lebih detail lagi ketika di Mapalanya. Nah di Panser kan hanya batas basic-basicnya aja sih dasar. Nah, dan itu bisa manjat dari tahu alat dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika di Mapala Arga Wilis diajarkan manjat, diajarkan segala rupa, dan saya beruntung gitu. Dan hidup saya ketika di kampus menghabiskan waktu di Arga Wilis gitu ketika zaman kuliah. Ya alhamdulillah banyak bekal yang diterima gitu saat itulah. Jadi hasilnya ada intinya. Ya sehingga kan membentuk itu menjadi pekerjaan itu pada akhirnya saya bisa keterima di kegiatan budaya dan sebagainya karena memang bekal-bekal di Arga Wilis salah satu itu ketika saya zaman kuliah gitulah. Tapi menurut orang memanage waktunya bagus gitu ya, bisa dina sibuknya kuliah itu bisa berbagi waktu gitu kegiatan Arga Wilis gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ketika sibuk di organisasi, prioritas utama bagi saya kuliah gitu. Karena kuliah mah tanggung jawabnya kakolot gitu. Gitu. Ketika organisasi jangan bekal orang sorangan itu yang jadi poin penting gitu bagi saya. Jadi makanya alhamdulillah kuliah jalan tepat 4 tahun beres, organisasinya lancar gitu. Jadi tetap lah, bahkan sempat beberapa event keluar daerah Kalimantan gitunya kita bisa nyamuk adik-adik itu ya gimana Arga Wilis gitu. Jadi manajemen ini bagus gitu ya. Terus kan aya oge gitu ya, kuliah resep ke penggiat alam tapi manehna malah lebih menonjolkan ke penggiat alam eta ya, malah kuliahna terbengkalai gitu. Pesan moral gitu. Pesan moral. Ieu mulai ngomongkeun ya aya nu kitu aja teu kabeh ya. Ini pesan moralnya, jadi sok sanajan ikut organisasi tetap prioritas utama mah sekolah. Nah, karena itu tanggung jawab kakolot eta mah. Gitu nah gitu gitunya aya we nu kitu gitu. Ya itu mikir. Padahal mah maksudnya nya kudu saimbang kitu kudu balance. Jadi orang kan bisa ngebagi waktu eta gitu supaya si kuliahna prioritas utama eta benar. Si organisasi kita orang ya kecumponan ya, jelas utama harus. Jadi ulah-ulah sampai ujungnya orang menitik beratkan ke hiji eta kumacara. Tapi
orang bagus gitu manajemen waktunya bisa anak nge-manage waktunya gitu bahkan orang baik ting sanggup tinte gitu bisa manage waktu doang kita kudu sih bagi orang iya tapi lamun orang pribadi gitu ting bisa tinte gitu ini nggak cumponan bahkan lamun hayang-hayang tinte mah kalau itu bisa ngebagi waktu kayak mal sekali daripada orang kacau ya tapi kan bagus. Nah, kudu milih lah maksudnya orang bisa profesional dua itu apa tuh Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Sejauh ini apakah semua yang dicita-citakan sudah tercapai? Sebetulnya lain jadi cita-cita naonnya jadi masih menjadi target gitu ya. Jadi target setiap orang sih yang individu ketika gitu ya masih ada. Jadi kuliah S3 2013 beres, saya gawe jadi guru dan tetap pikiran sih awalnya gawe jadi guru gitu karena dulu saya jadi terngiang salah satu guru saya di zaman SMP Pak Cucu kan baru lama ditanyanya pelajaran teh kamu cita-cita cenanya. Betul. Zaman dulu teh saya jawabnya gini, tanpa sadar menyebutkan teh yang jadi guru besar seni bagaimana teh yang jadi guru besar seni kemudian besar nama encan guru nama geus gitu karena sana ke terus yang kedua ini memang guru besar memang geus gede gitu ya dalam konotasi yang secara pengetahuan dan wawasan kemudian saya nyampe kadinya gitu perlu itu maka saya lanjut kuliah S2 2016 saya lanjut kuliah S2 beres 2018 kemarin terus mengejar cita-cita memang sampai udah gitu sampai hayang anu sampai udah beberapa mah sudah yang dicita-citakan beberapa sudah dan meskipun tidak sesuai target nggak berarti kita bertahapnya karena kita milik pada terpahiri ya sehingga beberapa yang tercapai sudah dan ada beberapa memang yang belum gitu dan kita jadi sigana target semua orang gitu ya memang yang menang pegawaian anu lebih nyaman dengan finansial yang mencukupi gitunya dari jalma mah geuningan terus tidak merasa cukup baik terus tidak merasa tidak akan puasnya puas tapi kan hari jalma mah perlu ikhtiar gitu berusaha sambil berdoanya terus gitu. Ini cita-cita eta satu lagi yang memang belum tercapai gitu ya memang untuk masa depan oke sih gitu. Bahkan orang jadi saksi perjuangan Bang Wisnu bahkan ngangantir manehna gitunya pada saat penelitian bikin manehna skripsi untuk menempuh S2-na benar ya susun tesis, susun skripsi itu kurang oke sih lo baru udah oke mau terlibat tapi salah satunya orang jadi saksi lebih kepisan lah ilu kama mana gitu ilu maturan baik pegerna senang bagiannya yang ilu oge gitu jadi saksi hidup lah jadi ngiluan terus orang salut bahkan baru udah senior orang gitunya termasuk orang salamander kene senior orang di salamander ya salut lah kalau bisa jadi jelema sampai ayeuna gitu kalau boneka nyalutkeun lah gitu kabehan bisa sampai seperti ayeuna gitu sukses lah kabilangna cenah gitu mewakili dari suaranya akang senior salamander gitu ya dari pembicaraan mereka nama Wisnu Wirandy diperhitungkan sebagai sarjana muda yang sukses secara karir menurut saya dan orang lain oke setuju mulanya anu nyaho mah sepak terjang Wisnu teh seperti apa ya kita berbicara lain anu apa orang gitu orang berbicara konteks yang nyaho gitu nyaho ka Wisnu babaturan lain-lain termasuk ngeren ya anak-anak didik oke gitu yang tahu sepak terjangnya seperti apa kumaha eta
Ya, hari bagi saya mah kesuksesan itu yang diukur dina materi sih. Bagi saya pribadi mah yang meureun salah satunya memang ketika orang melihat bahwa barometer sukses itu dilihat dari materi salah satunya. Tapi konotasi sukses itu sebetulnya bisa global dan bisa luas gitu ya. Contohnya kieu lah, ketika orang berbicara sukses itu ya mencapai apa yang kita inginkan gitu sukses gitu aja itu maksimal gitu ya, dan waktu yang lama. Yang terpenting ya bagi saya mah bisa menjalani hidup dengan baik dan seetik mahi lobanya habis cukup gitu bagi saya. Bukan konotasi finansial gitu ya, ada finansial mah eta mah relatif sih, finansial mah secara materi mah, tapi bagi saya adalah bisa ngebagikan kolot gitu ya, bisa ngebagikan dulu baturan bisa jabana geus cukup gitu. Adapun pandangan orang lain ketika menganggap orang sukses atau tentunya itu memang enggak gitu. Setiap orang bisa menilai apapun kepada orang lainnya. Tapi yang jadi poin penting adalah barometer sukses untuk setiap orang itu kan berbeda gitu. Tapi kan orang berbicara tadinya Batur menganggap nanti bahwa Wisnu teh sukses gitu. Ya, alhamdulillah. Sorangan gitu ya. Alhamdulillah. Kasihan gitu. Itu kan dari teman-teman dekat. Ya, alhamdulillah. Karena gitu. Ya orang mah hanya menyampaikan tapi apa yang kawan-kawan bicarakan itu mungkin sabur ke orang curhatan dari mereka. Tah ayeuna orang kesempatan itu yang orang ngobrol ke jelema ya. Ya meskipun ya latar belakang seperti apa, soalnya saya siga kumaha, pasti apa saya siga kumaha baheula keluarga dan sebagainya, latar belakang keluarga siga kumaha, ya pasti. Ya. Dan lahir. Tapi mau boleh pertanyaan terakhir, bedanya saat lajang dan sudah menikah apa rasanya? Wah, juara ya pertanyaan. Pertanyaan pamungkas penutup. Ya bedanya saat lajang setelah dan sudah menikah mah ya pasti bedanya. Ya. Kalau lajang mah kita lebih bebas sih sebetulnya. Dan setelah menikah mah ya orang punya tanggung jawab yang lebih besar lagi ya, tanggung jawab ke istri, tentunya ke keluarga, karena memang ya kan manusia diciptakan untuk berpasangan ya itulah yang pada akhirnya ya keringat kerja orang setiap hari ya termasuk kekiannya ya, itu bagian dari pekerjaan sebetulnya, tapi ya kerjaan yang mari ngobrol ya gitu itu untuk sahada ya yang pemajikan mah gitu, untuk keluarga gitu. Kerja mah saya lebih bebas kemana balik puting kemana gitu ya. Tapi sekarang kita punya batasan yang lain untuk ruang-ruang privasi gitu lah ya, yang jelas sangat berbeda. Kita juga harus punya tanggung jawab yang lebih itu intinya ketika sudah menikah balik deh karena manajemen waktu balik deh tadinya. Jadi relatif belum bisa ngabagi tapi nama waktunya lebih beda gitu bahkan bertambah lain manajemen waktu unggul, manajemen keuangan, manajemen pekerjaan segala pokoknya, karena yang orang enak hidup kesorangan gitu. Ya selain untuk teman, untuk apa lagi relasi kolega, tapi kita juga punya keluarga kita yang jadi prioritas utamanya ya, sehingga saha oge pasti gitu sih bahagia. Ya perbedaan signifikan kemarin dari orang kerja mah sehari sorangan gitu ya. Nah gitu ya itu sih ngebedakan mah. Tapi dah kudu setiap orang pasti ngalaman berapa apa yang sering tapi daerah tapi pasti ngalamannya saya kira waktu lah tadi orang kudu gerak pancing
gitu. Intinya mah itulah pokoknya mah penting mah yang mah hidup mah dijalani aja, ada kita mengalir penting, dan kita juga harus punya orientasi ke depan, progres orang sudah kumaha. Jadi kan cek bahasa kolot mah ayeuna kieu syukur gitu gitu. Cek apa di bahasa Indonesia kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Terus we siga gitu gitu. Apalagi hari besok kan misteri orang teh nyawa siga kumahanya. Kita harus bisa menyikapi eta. Ya proses ini saya jalani beberapa tahun gitu ya, dari mengenyam pendidikan sampai akhirnya satu keluarga dan pekerjaan siga kieu nya. Ya itu dari proses gitu, dari latar belakang saya, semua lingkungan membentuk kurang siga kumaha gitu. Karena tiba-tiba saya karena musiknya ngebentuk karena musik dan sebagainya, perjalanan hidup eta masih. Jadi setiap orang pasti punya latar belakang siga kumaha, latar belakang keluarga, baik itu pendidikan dan sebagainya. Tapi catatan penting ya, yang dulu yang nonton ya, kita jangan melihat bagaimana kita zaman dahulu, tapi orang kudu bisa ningali orang harus tiga kumaha. Jadi tidak setiap orang yang kita lihat secara visual itu jerona sih kayak gitu, tapi itu oke sebenarnya pasti jerona ge orang kudu lebih nyaho, kudu lebih deket, maka orang bakal nyaho gitu. Kata pesan dari saya mah, karena memang setiap orang pasti berbeda, setiap orang pasti punya pandangan hidup, karakter beda-beda, ya itulah kebinekaan gitunya. Jadi kita harus bisa menyikapi setiap orang sehingga kumaha. Ya pesan untuk teman-teman mah, keep spirit dan tetap semangat aja gitu untuk besok lebih baik dari hari ini gitu. Kata aja. Pembahasan ini cukup. Saya mah bebas. Ya intinya mah mudah-mudahan ya pembicaraan kita ini jadi menginspirasi teman-temannya. Sok sanajanya hirup saya terame oke sih sebelumnya malah mau diceritakan, tapi ya mudah-mudahan menginspirasi gitu, ada hikmahnya di balik obrolan gitu. Di awal tadi orang ngobrol flashbacknya sampai ke siga kumaha, tapi ya ini bukan berarti menyombongkan hirup oke dan terang ya. Ada mau dibahas kan orang jadi ya terserah tadi namanya gitu. Dasar aing ini pandangan apa enggak gitu. Cuman ini kita berbicara soal tadilah flashback ke kurang babaturan anu kenal orang. Ya iya gitu, orang nyaritakeun kayak orang gitu. Anu khususnya untuk mau deket-deket lah kita dedikasikan itu. Jadi untuk semua lah, mau deket-deket khususnya kelana lah, menjauh ada menjauh mah tanya oke gitunya, menjauh usaha oke gitu. Mau dipikir-pikir sama ya gitu. Kita berbicara itu artis lain, jelema gede lain ya. Kita berbicara ini aja lah, pada intinya mah ngobrol santai, ngobrol warung kopi. Nah, jadi tadi saya balik di semoga menjadi inspirasi lah. Ya siapa tahu ada yang punya flashback juga yang mau diceritain, yang ingin membuat Ya mangga komentar diharap lah ya, bisa komentar. membuat cerita-cerita seperti ini ya silakan ditunggu. Atau bisa aya nu jeung saya atau engkau nya bangko bisa komentar dia, atau bisa hayang ngeunah naon ya silakan ya komentarnya, bebasnya. Pokoknya bebas lah, tidak ada maksud untuk menyombongkan apapun di sini. Kita ya berbicara udah sombongkeun sih sebenarnya gitu, naon yang disombongkeun lagi. Kita berbicara cerita we cerita ini mah cerita kehidupan kawan kita itunya yang merangkak dari bawah hingga sampai seperti ini gitu. Jadi ya tadilah semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua. itu menurutnya. Dan itu mereka. Salam lestari, salam literasi we. Jadi obrolan kita udah kita akhiri sampai sini.
karena lumayan juga oke nya gitu. Di jam seberapa nanti? Yang penting 9-an lah ya. Mulai terus jam 12.16. Jadi untuk teman-teman yang nanti nonton di channel YouTube-nya Bang Wisnu, silakan di like, subscribe, komen, mangga. kamu ngomong banyak. Nah, dia terus bisa lah pokoknya komen-komennya mangga. Tadi tuh yang punya cerita kehidupan mangga, yang mau ngobrol, gitu. Bisa nggak baturan, zaman tebel bisa terpanggil. Gitu. Didedikasikan untuk kawan-kawan lama lah, untuk almarhum Datuk juga. Nuhun. Kenapa kita bawakan di sini ya? Karena salah satu ikonik tokoh penggagas musik di Cikotok, drummer terhebat lah anu saya kenal gitunya di zaman era rock Cikotok. Nuhun pisan Kang Datuk. Jeung sing tenang we di alam. Gitu. Kurang doakeun ya. Pidoana we lah. Oke, itu aja untuk malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan tidak ada bila ada kata-kata kami yang menyinggung atau ada yang disebutkan namanya, ya itu masuk ke flashback ya, sejarah, karena kita bukan untuk mencari masalah atau apalah, untuk flashback aja, untuk kenangan lahnya, untuk sejarah awal pembukaan band untuk di Cikotok. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pisan.